Shalom Sobat Kristus, kembali lagi di ibadah online GC Lewi Pondok Gede. Sekarang kita akan memasuki ibadah. Walaupun ibadah online, kita tetap fokus ya teman-teman. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan melaksanakan ibadah, bukan hanya menonton ibadah. Dan untuk teman-teman yang ibadahnya menonton melalui handphone, bisa dimatikan dulu notifikasinya. Dan untuk teman-teman yang ibadah menggunakan televisi atau laptop, handphonenya bisa disimpan dulu ya. Yuk kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Mari teman-teman kita siapkan hati kita, pikiran kita fokuskan diri kita ke Tuhan.
kasih ya Bapa atas berkat anugerah-Mu yang untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan di minggu ini kami bisa melaksanakan ibadah online GC ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, fokuskan diri kami agar bisa lebih lagi menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ayo kita bangkit berdiri, lebih semangat lagi kita menyembah Tuhan. Semangat ya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita fokuskan lagi diri kita, hati kita. Kita angkat satu pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu.
Shalom teman-teman, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama boleh belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak juga mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk kami sama-sama belajar setiap kebenaran firman-Mu. Bapa, pimpin pemberitaan firman hari ini, biar kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Ya. Shalom teman-teman, anak-anak muda dimanapun saat ini berada. Hari ini kita mau belajar seperti yang sudah kita dengar bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Buat saya pribadi, integritas adalah salah satu karakter yang wajib dan harus banget dimiliki sama anak-anak Tuhan, khususnya kita orang-orang muda. Amin. Baik, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan lewat satu pribadi bernama Yusuf. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 12. Temanya hari ini adalah orang muda yang berintegritas. Mari sama-sama kita baca. Nanti kita baca dari ayat 1 sampai 6 dulu ya. Judul perikopnya Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Amin. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar dari seorang pribadi yang bernama Yusuf. Sebelumnya, teman-teman mungkin sudah dengar apa itu integritas. Dalam kamus KBBI, integritas adalah suatu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ada pula pengertian lainnya, yaitu berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau dari pembacaan kita pada nats tadi, kita boleh sama-sama fokus kepada ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Amin. Yusuf seorang pemuda yang punya integritas. Di sini kita bisa melihat bahwa tuannya mempercayakan segala miliknya
Amin. Segala miliknya, memberikan kuasa atas rumahnya, atas ladangnya. Nah, teman-teman, kalau kita boleh menjabarkan gitu ya, maksudnya kita coba logika gitu ya. Tidak mungkin serta-merta Yusuf ketika baru nyampe di Mesir, dibeli oleh tuannya ini, oleh Potifar ini, terus langsung dipercayakan. Tidak mungkin. Pasti ada proses di mana tuannya bisa melihat bahwa Yusuf adalah seseorang yang bisa dipercaya. Dia orang yang bertanggung jawab, dia orang yang jujur, sehingga dia dipercayakan segala milik tuannya itu. Sama seperti halnya dalam kehidupan kita gitu ya, kita tidak mungkin mempercayakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang besar dalam hidup kita kepada orang yang tidak kita kenal, kepada orang yang tidak kita percaya. Pasti kita mempercayakannya kepada orang-orang yang benar-benar kita bisa percaya. Amin. Contohnya juga bisa dari seperti kalau di gereja gitu ya, Bapak Gembala menunjuk si A untuk menjadi ketua GC atau ketua youth gitu. Tidak mungkin serta-merta langsung ditunjuk gitu waktu baru gabung di LPG. Pasti ada proses, ada masa di mana Bapak Gembala melihat gitu, oh anak ini punya karakter yang sangat baik, dia orang yang bertanggung jawab, dia orang yang bisa dipercaya, dia orang yang jujur. Amin. Nah, orang muda yang memiliki integritas adalah orang muda yang bertanggung jawab. Amin. Orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kita belajar dari pribadi Yusuf ini, di mana dia benar-benar dipercayakan segala milik tuannya, gitu, segala milik tuannya, ladangnya, rumahnya. Biarlah lewat pribadi Yusuf ini kita benar-benar jadi orang-orang muda yang mau menjadi orang-orang muda yang punya integritas, yang bertanggung jawab, dapat dipercaya dan juga jujur. Selanjutnya, poin kedua, kita mau baca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Yang kedua, teman-teman, yang kita mau belajar untuk menjadi orang muda yang berintegritas, ya. Di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-11, kita melihat bahwa Yusuf diperhadapkan kepada satu kondisi di mana di sana ada kesempatan untuk berbuat dosa. Yusuf dibujuk oleh tante Potifar, oleh istri tuannya, untuk tidur dan bersetubuh dengan dia. Namun apa yang dilakukan Yusuf, teman-teman? Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Yusuf gak dengarkan bujukan tante Potifar. Bahkan di pembacaan ini juga Yusuf tidak tidak mendengarkannya gitu, tetapi
Yusuf meninggalkan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf lari keluar, teman-teman. Dia bukan lari mendekati atau nyamperin Tante Potifar. Nah, dalam nats ini kita bisa belajar bahwa Yusuf adalah seorang yang punya integritas. Dia takut akan Tuhan. Dia taat kepada Allah dan dia tidak mau berdosa kepada Allah. Amin. Dan Yusuf tidak goyah dalam imannya. Waktu dia diperhadapkan dengan Tante Potifar ini, dia tidak goyah dengan imannya. Dia teguh sehingga dia mampu menolak ajakan Tante Potifar. Ada pepatah bilang, teman-teman, kucing mana sih yang kalau dikasih ikan nolak? Pasti kucingnya itu mau. Ya, hanya kucing yang kenyang yang menolak ikan. Nah, kalau kita bisa lihat gitu ya, di sini kan Yusuf dia tidak mendengarkan, bahkan dia meninggalkan perempuan itu dan lari keluar gitu. Di sini kita bisa belajar bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang punya integritas, yang hidupnya, pikirannya, perasaannya sudah dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan dari pembacaan ini juga menjadi bukti bahwa Yusuf memang juga orang yang benar-benar dapat dipercaya, teman-teman. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang bahwa Yusuf dipercayakan segala sesuatu, segalanya milik tuannya itu, rumah, ladang, segalanya, kecuali istrinya. Amen. Kecuali istrinya. Itu sebabnya Yusuf tidak mau berdosa terhadap Allah dan dia tidak mau mengkhianati tuannya. Padahal di sana sangat ada kesempatan untuk melakukannya, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa di ayat yang ke-10, walau dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Di ayat ke-11 dikatakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ada kesempatan, ada peluang di sana, teman-teman. Dan di ayat ke-10 dibilang dari hari ke hari. Dari hari ke hari ini mengartikan bahwa enggak cuma sehari Yusuf dibujuk. Amin. Tapi Yusuf tidak mendengarkannya. Bahkan di ayat yang ke-11 dibilang saat itu Yusuf masuk ke rumah dan dia mau melakukan pekerjaannya, seisi rumah itu gak ada, seorang pun gak ada di rumah selain daripada Yusuf dan Tante Potifar. Bisa aja Yusuf melakukan itu gitu, menerima bujukan rayuan dari Tante Potifar saat itu, karena gak ada seorang pun yang melihatnya. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf tidak mau berdosa terhadap Allah. Yusuf berpegang teguh kepada setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yusuf tidak mau mengkhianati tuannya. Amin. Dan di poin kedua ini, biarlah kita menjadi orang-orang muda yang memiliki integritas, yang ketika kita diperhadapkan satu situasi, kondisi, masalah yang berbeda-beda, kita nggak goyah, kita nggak kompromi, teman-teman. Kita nggak kompromi dengan dosa, tapi kita boleh tetap sama-sama punya integritas. Kita pegang teguh firman Allah dan kita tidak memilih untuk berbuat dosa. Dan
selanjutnya teman-teman, kalau kita baca sampai ayat 23 ya, saat itu kan Yusuf lari keluar meninggalkan perempuan itu gitu, dan Yusuf difitnah oleh tante Potifar gitu. Difitnah seolah-olah Yusuf itu yang mengajak dia untuk bersetubuh gitu ya, dan dia kasih tahu ke Potifar gitu, sampai pada akhirnya ketika Potifar mendengar itu, dia menangkap Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tapi kita bisa lihat sama-sama, nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Kita bisa baca dari ayat 20 deh ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Yusuf tidak berubah, teman-teman. Yusuf tidak berubah. Yusuf sudah difitnah oleh tante Potifar. Yusuf dipenjarakan oleh tuannya. Tapi lihat apa yang Yusuf dapatkan di dalam penjara. Yusuf diberikan kepercayaan. Ya, Yusuf diberikan kepercayaan dalam penjara itu. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Yusuf tidak berubah, sekalipun keadaannya berubah. Sekalipun dia dalam situasi kondisi yang gak enak, yang dia punya alasan untuk memberontak, untuk dia kecewa gitu, tapi Yusuf tidak berubah. Yusuf seorang pemuda yang punya integritas. Amin. Biarlah kita semua orang-orang muda, kita semua boleh menjadi orang-orang muda yang punya integritas, yang kita gak berubah oleh situasi dan kondisi apapun. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya sama-sama kita diberkati dan kita mau terus belajar untuk menjadi orang-orang muda yang memiliki integritas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh bukakan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh belajar dari seorang pribadi Yusuf Tuhan, di mana dia seorang pemuda yang memiliki integritas. Biarlah kami juga menjadi orang-orang muda yang punya integritas Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami menjadi orang-orang muda yang jujur. Kami dapat dipercaya, kami bertanggung jawab Tuhan Yesus. Bahkan kami juga boleh belajar menjadi pemuda yang tidak goyah imannya. Kami teguh di dalam iman kami dengan situasi, kondisi apapun yang diperhadapkan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang materaikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman yang rindu memberi, bisa langsung memberikan persembahan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Saya Sarah, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.